Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman swali-swalihah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel YouTube Mbak Nur Kesuksesan Islami. Saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Lagi rame nih soal spirit doll. Apa itu spirit doll? Mbak Nur kurang begitu tahu faktanya bagaimana. Hanya saja sedikit saya dengar, saya ada gambaran sih bahwa spirit doll itu adalah, ada yang bilang bahwa spirit doll itu boneka diisi arwah atau ruh begitu katanya. Namun faktanya Mbak Nur tidak begitu tahu sih. Lantas bolehkah kita punya boneka arwah gitu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tiba dari perang Tabuk atau Khaybar. Sementara kamar Aisyah ditutup dengan kain penutup. Ketika ada angin yang bertiup, kain tersebut tersingkap hingga mainan boneka Aisyah terlihat. Lalu beliau bertanya, "Wahai Aisyah, apa ini?" Aisyah menjawab, "Itu mainan bonekaku." Lalu beliau juga melihat patung kuda yang mempunyai 2 sayap. Beliau bertanya, "Lalu suatu yang aku lihat di tengah-tengah boneka ini apa?" Aisyah menjawab, "Boneka kuda." Beliau bertanya lagi, "Lalu yang ada di bagian atasnya itu apa?" Aisyah menjawab, 2 sayap. Beliau bertanya lagi, "Kuda mempunyai 2 sayap?" Aisyah menjawab, "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang punya banyak sayap?" Aisyah berkata, "Beliau lalu tertawa hingga aku dapat melihat giginya." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4932. Kesimpulan dari hadis yang kita baca tadi bisa disimpulkan bahwa memainkan boneka atau mainan anak-anak lainnya yang wujudnya tidak mirip dengan ciptaan Allah diperbolehkan. Maksud utama dari penting tidaknya kita mengetahui hukum boneka dalam Islam adalah untuk menghindari perbuatan musyrik atau mengajarkan syirik ke anak-anak. Memainkan boneka yang bentuknya sangat mirip dengan manusia sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan kesan seolah membandingkan ciptaan Allah dengan sebuah mainan. Nah, ini saja bukan mainan yang dalamnya diisi arwah-arwah atau ruh ya. Bagaimana dengan boneka arwah atau spirit doll yang lagi ramai ini? Begini, manusia beserta ruhnya adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Bagaimana bisa seseorang yang dengan sengaja memasukkan ruh orang yang sudah meninggal ke dalam sebuah boneka? Konsepnya begitu kan? Sementara kita tahu bahwa menurut Al-Quran dan hadis, roh manusia yang sudah meninggal, kita semua mengetahui bahwa orang muslim, orang solih solihah yang semasa hidupnya beriman dan bertakwa akan mendapatkan nikmat kubur di alam barzakh. Sementara orang yang zalim, lalim, jahat, dan suka fitnah, melakukan larangan Allah akan mendapatkan siksa kubur. Lantas, ruh yang dimasukkan ke dalam boneka ini didapatkan dari mana? Mereka yang memiliki boneka arwah itu mengaku bahwa kehadiran boneka anak atau boneka arwah tersebut membawa ketenangan, kenyamanan, dan keberuntungan. Nah, ini yang mau saya bahas. Apa hukum mengadopsi, membeli, atau memiliki spirit doll dalam Islam? Karena berawal dari situ yang katanya bisa mendatangkan segala macam kebaikan, keberuntungan, dan sebagainya. Semakin banyak orang yang hendak mengadopsi atau membeli spirit doll agar dianggap tak tertinggal tren kekinian, hingga ingin ikut merasakan keberuntungan yang diklaim para pemiliknya. Sebelum Anda berniat mengadopsi spirit doll, ketahui terlebih dahulu ya, hukum membeli atau mengadopsi spirit doll dalam Islam. Manusia tidak boleh memelihara makhluk halus. Selain itu, jika boneka tersebut sampai disembah, maka hukumnya musyrik dan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus tahu bahwa yang mampu mengabulkan keinginan, memberikan kehidupan nyaman, dan mendatangkan keberuntungan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa kamu minta dengan doa, berzikir, berwirid, baca doa yang kamu inginkan, berbuat baik kepada orang lain, membersihkan hati yang iri dengki. Bisa dilakukan dengan itu, nggak perlu spiritual atau apapun jenisnya. Kalau kamu ingin ketenangan dan keberuntungan, Allah maha memberi apa yang dibutuhkan. Allah maha memberi apa yang dibutuhkan hambanya. Allah lebih tahu apa yang baik buatmu. Jadi ikuti saja skenario yang sudah Allah buat, namun tetap berusaha menjadi orang yang setiap hari berusaha untuk jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita akhiri kajian hari ini. Saya Mbak Nur, mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.